Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran hari ini, sebaiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Sudah siap belajar semuanya? Baik, kita masuk ke tema 3, yaitu aneka benda di sekitarku. Apa itu benda? Yang termasuk dengan benda yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Batu, gelas, dan buku juga termasuk ke dalam benda. Setiap hari kita melihat aneka benda di lingkungan sekitar. Benda-benda itu dapat membantu aktivitas kita sehari-hari. Benda di sekitar kita beraneka bentuk dan juga warna. Ada benda yang berukuran besar dan ada benda yang berukuran kecil. Coba kita perhatikan apa saja benda di dalam kelas kita ini. Yaitu ada meja, kursi, lemari, dan jam dinding. Nah, ini adalah benda yang termasuk yang ada di dalam kelas kita, seperti meja, kursi, lemari, dan jam dinding. Itu adalah benda. Bagaimana dengan manusia, hewan, dan tumbuhan, Bu? Kenapa dia masuk ke dalam benda? Nah, di dalam benda itu terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada benda hidup dan benda mati. Benda hidup dan benda mati. Di sini Ibu membuat poster atau ada sebuah gambar, yaitu kucing, batu, buku, gelas, kursi, manusia, dan tumbuhan. Kenapa? Seperti yang dipertanyakan tadi, kenapa manusia, hewan, dan tumbuhan termasuk ke dalam sebuah benda? Yaitu karena benda terbagi menjadi 2, yaitu benda hidup dan juga ada yang namanya benda mati. Di sini Ibu akan menjelaskan benda hidup. Jadi seperti yang di dalam gambar ini, benda hidup yaitu ada kucing, dalam kurung yaitu hewan. Yang kedua ada manusia. Dan yang ketiga yaitu tumbuhan. Nah, ketiga ini termasuk ke dalam benda hidup. Dan apa saja benda mati, Bu? Benda mati yang sesuai dengan gambar di sini yaitu yang pertama batu, yang kedua buku, ketiga ada gelas, dan yang terakhir yaitu ada kursi. Nah, kalau yang keempat ini termasuk ke dalam benda mati, yaitu batu, buku, gelas, dan juga kursi. Kenapa benda hidup itu kucing, manusia, dan tumbuhan, Bu? Dan kenapa kucing, manusia, tumbuhan itu termasuk ke dalam benda yang hidup? Sedangkan benda mati adalah batu, buku, gelas, dan kursi. Seperti juga bara benda yang ada di dalam kelas kami. Nah, di sini kenapa kucing, manusia, dan tumbuhan disebut sebagai makhluk hidup? Seperti kita, ini dibilang benda. Kita manusia dibilang sebagai benda. Sedangkan kalau kita pikirkan, benda itu seperti kursi, lemari, dan meja. Kenapa kita manusia itu sebuah benda? Nah, kita ini termasuk ke benda yang hidup. Jadi kita juga termasuk benda. Kenapa benda hidup? Karena kita ini manusia memiliki sebuah ruh atau yang benar-benar hidup. Bergerak, bekerja, mencari makan, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan hewan. Dia bergerak seperti kucing, anjing, dan lainnya itu bergerak. Jadi dia benar-benar hidup.
Bagaimana dengan tumbuhan, Bu? Kenapa masuk ke dalam benda hidup sedangkan tumbuhan tidak mencari makan, tidak beraktivitas, tidak bergerak? Kenapa, Bu? Nah, kenapa tumbuhan ini masuk ke dalam yang namanya benda hidup? Karena tumbuhan itu hidup. Memang dia tidak seperti kita manusia dan juga hewan. Dia tidak bergerak, tidak mencari makan, tetapi dia makan dengan yang lain, tumbuhan. Dan dia itu hidup. Bagaimana, Bu, dia hidup? Dia itu berkembang. Jadi berkembang itu bisa kita bilang dengan hidup. Kalau kucing dan manusia dibilang hidup karena kita manusia memiliki ruh, kita beraktivitas, kita dan lainnya, dan juga kita akan mengalami kematian. Tumbuhan juga mengalami kematian jika tidak kita rawat dengan baik. Cuma tumbuhan masuk ke dalam benda hidup karena dia berkembang. Sedangkan benda mati, Bu, benda mati, batu, buku, gelas, kursi. Nah, di sini kursi, kita benda hidup yang membuat kursi. Jadi dia terbuat dari sebuah kayu. Kalau kursi, jadi dia benar-benar mati. Lalu di sini masuk ke dalam ukuran. Ukuran, bentuk, dan warna seperti yang Ibu jelaskan tadi. Benda memiliki beragam ukuran, beragam bentuk, dan beragam sekali warna. Apa, Bu, ukurannya? Tadi Ibu bilang ada benda yang kecil dan ada benda yang besar. Nah, itu sebuah ukuran. Misalnya jam dinding, itu kecil. Tong sampah, itu kecil. Dan juga pulpen adalah benda yang kecil. Kalau benda yang besar, Bu, kalau benda yang besar itu bisa kita bilang lemari, meja, kursi, itu adalah sebuah benda yang besar. Kalau di rumah kita itu TV, kulkas, banyak itu. Itu disebut dengan benda yang besar. Di sini ada berbagai bentuk dari benda, yaitu kalau bentuk dari sebuah benda itu banyak sekali, seperti bola itu berbentuk lingkaran, papan catur berbentuk segi empat, jam tidur itu segitiga, dan bingkai foto itu juga berbentuk segi empat, dan masih banyak lagi seperti kulkas, TV, dan lainnya, itu banyak sekali bentuk. Dan kalau dari segi warna yang terakhir, banyak sekali warna dalam benda yang ada di sekeliling kita. Misalnya di sini ada gambar gelas, yaitu berwarna biru, lem berwarna ungu, pensil berwarna orange, dan juga penghapus yang berwarna abu-abu. Nah, dan yang terakhir, kalian pasti sudah bisa membedakan yang mana namanya benda dan yang bukan benda. Di sini Ibu jelaskan, benda itu dia kalau disebut benda, cara kita membedakannya yang mana benda dan yang mana bukan, kita bisa menggunakan misalnya benda itu memenuhi sebuah ruangan atau menempati ruang. Misalnya lemari, dia menempati sebuah ruangan di dalam kelas kita ini. Meja, kursi itu menempati sebuah ruangan. Dan papan tulis ini sudah ada tempat atau ruangan, dia menempati sebuah ruangan di dalam kelas. Sedangkan yang kalau bukan benda itu hanya bisa dirasakan, didengar, dan juga dia tidak akan menempati sebuah ruang atau tidak akan menempati apapun, hanya kita bisa merasakannya. Seperti gambar yang Ibu buat ini, di sini ada panas, api unggun, minyak goreng, cahaya lampu, ember, es, balon, suara, radio, dan juga hewan. Nah, mana yang benda dan mana yang bukan benda? Lalu, apakah cahaya termasuk benda, Bu? Dan juga panas termasuk dengan benda? Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa benda itu akan menempati sebuah ruangan. Sedangkan panas di sini, panas, api unggun, apakah dia akan menempati sebuah ruangan? Tidak. Kenapa? Karena dia hanya bisa kita rasakan
merasakan, tetapi dia tidak akan menempati sebuah ruangan seperti meja, papan tulis, dan juga lemari. Dia hanya bisa kita hanya bisa merasakan, tetapi tidak menempati sebuah ruangan. Begitu juga dengan suhu. Suhu dingin, suhu panas, seperti yang tadi, itu bukan disebut dengan benda. Jadi tidak semua di dunia atau sekeliling kita itu disebut dengan benda. Jangan kita ini benda, lalu kita menyebutkan semua di sekitar kita adalah benda. Jadi angin, suara, maupun panas atau suhu itu tidak termasuk dengan benda. Itu cara kita membedakan yang mana benda dan mana yang bukan benda. Nah, di sini juga kita bisa mengelompokkan benda dari wujudnya, fisiknya, ukuran, kekuatannya. Jadi kita bisa mengelompokkan sebuah benda dengan fisiknya, kekuatan maupun besar kecilnya benda, ukuran benda, dan warnanya. Jadi benda itu bisa dikelompokkan. Lalu kalau kalian sudah mengerti, coba ibu suruh kalian tulis alasan pengelompokan yang kamu lakukan. Di sini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, itu tadi penjelasan ibu tentang benda yang ada di sekitar kita, atau adakah benda di sekitarku, tema 3. Jadi sekian pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.